Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, dengan sering-sering mengucapkan kata alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di salah-salah waktu antara maghrib dengan isya ini kita diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa duduk yang paling bermanfaat itu adalah duduk sejenak di masjid, ya. Duduk menunggu waktu salat sambil berzikir ataupun berbicara tentang perkara-perkara agama. Nah, alhamdulillah apa yang kita lakukan ini adalah ikhtiar kita bersama untuk terus menerus berada di jalan kebaikan. Sering kita dengar bahwa semakin sering kita tidak bersama dengan teman-teman kita yang bisa saling mengingatkan di jalan kebaikan, teman-teman yang saleh, maka bisa saja kita menjadi futur, ya, lama-lama hilang dari komunitas kita. Iman kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus akan dicoba, akan diuji, apakah ini kuat, apakah ini mampu bertahan, ataukah hanya sekedar menyatakan dirinya beriman. Nah, kita bersyukur di komunitas Biker Muslim Bulukumba ini terus menerus kita diingatkan, ya, sesama teman saling mengingatkan, dan ini juga sesuai dengan pesan-pesan orang tua kita, sifat ingat, ya. Inilah makna sebenarnya sifat ingat, bagaimana kita saling berangkul, saling menggembirakan, saling mengingatkan di dalam jalan kebenaran. Perjuangan hari ini kalau kita lakukan sendiri-sendiri itu akan berat. Baik perjuangan untuk memperbaiki diri sendiri maupun memperbaiki komunitas ataupun memperbaiki umat ini tidak akan kuat kalau kita lakukan sendiri-sendiri. Harus kita lakukan secara berjamaah. Alhamdulillah kemarin kita sudah sukses melaksanakan acara tabligh akbar, ya, menghadirkan seorang yang punya wawasan yang bagus tentang dakwah ini, dan saya sendiri terinspirasi dari Ustadz Handi Boni. Itu ada banyak hal yang ditinggalkan, ya, ada banyak hal yang diajarkan ke kita semua, ya, ada banyak hal yang harus kita simpan di Bulukumba ini untuk kita terapkan bagaimana pengembangan dakwah ke depan. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, semoga di pertemuan berikutnya diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan sakitnya, yang berutang dilunasi utang-utangnya, yang kurang bagus rezekinya, yang kurang bagus usahanya
dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan berdiskusi, sharing pendapat bagaimana etikanya ketika kita bertamu. Ya, ketika kita bertamu, apalagi hampir lagi musim-musimnya bertamu. Ya, 20 Agustus, 20 Juli ya, kita bertamu lagi. Bakalan di sana ada konro, ada coto, ada apa? ada nasi santan, ya, atau semacamnya. Ya, tidak bisa dipungkiri yang namanya saling kunjung mengunjungi itu sudah menjadi tradisi kita di adat Bugis Makassar, dan itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, ya lakukan silaturahim. Ya. Walaupun makna silaturahim kita di sini terkadang kita memaknainya dengan sempit. Kenapa saya katakan sempit? Karena nanti mau datang saling kunjung mengunjungi kalau ada selesai Idul Fitri atau Idul Adha, padahal tidak sebenarnya. Apalagi yang paling penting di sini saya melihat di grup itu alhamdulillah empatinya, ketika ada yang sakit, ada yang anaknya melahirkan, atau ada yang syukuran, untuk saling kunjung mengunjungi itu yang penting. Apalagi yang terpenting kalau kita sakit, ya. Kalau kita sakit, usahakan ada yang perwakilan untuk mengunjungi, untuk saling tahu kabar, karena itu menguatkan ikatan emosional kita. Ya, jangan sampai hanya mau bersama-sama ketika senang, tapi ketika susah dilupakan. Ya. Kemudian bahwa kita manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Kita bukan Tarsan yang berteman dengan monyet, yang berteman dengan binatang-binatang, tapi kita ini adalah manusia, makhluk sosial yang perlu interaksi, memerlukan komunitas untuk berkumpul. Nah, untuk saling mengunjung ini, Islam mengatur itu ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada etika-etika yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah pakailah pakaian yang sopan dan rapi saat bertamu. Tidak harus baju baru. Ya. Jangan sampai kita berkunjung, ya kita juga harus sesuaikan. Dulu pernah ada saya punya kawan itu karena semangatnya kiranya belajar Islam, ya sampai-sampai dia mengharamkan pakai sepatu. Ada kebutuhannya dengan pada saat itu ke kantor bupati, dia mau ketemu bupati pakai jubah, tidak hanya pakai sandal jepit, itu pun sandal jepit tua. Bagaimana tidak disuruh pulang sama pengumpul karena kita bertamu juga disituasikan dengan dilihat kondisi yang kita mau datangi, ya. Oh, ini yang saya mau datangi, ini orangnya, ya. Jadi sebelum kita datang, kita juga mempelajari siapa yang mau kita datangi, ya. Oh, ini pakaiannya, ya. Alangkah bagusnya kalau kita juga, ini bukan jadi sebuah kewajiban, ya, tapi lebih bagus supaya lebih cepat nyambung. Kalau orang yang kita datangi itu kita tahu warna favoritnya. Oh, dia suka warna hijau. Wah, saya pakai baju hijau, walaupun kita tidak suka sebenarnya. Untuk nyambung. Sama dengan ketika kita cerita, mau cerita, yang kita datangi dia adalah seorang petani. Baru ketika sampai di sana kita cerita politik yang tinggi-tinggi, bagaimana tidak pusing. Ya, jadi disesuaikan dengan, ya, sama dengan berpakaian. Ya. Tapi biasa juga ada yang memang orang yang tidak peka, ada juga yang peka. Misalnya begini, dia tahu itu ustadz yang dia datangi, walaupun sehari-harinya dia tidak suka pakai jilbab menutup aurat, tapi kalau datang ke tempat itu karena dia tahu bahwa kalau ustadz ini saya datangi, saya harus pakai begini, dia sesuaikan. Jadi berpakaian rapi, sopan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang terpenting adalah menutup aurat.
memakai apa wangi-wangian. Jadi diusahakan kalau misalnya kita mau bertamu ke tempat itu memang kita persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita yang memakai wangi-wangian. Ya. Jangan bau sawah, bau tidak enak baru masuk. Ya. Orang dari dalam baru mencium ada bau lain-lain. Sudah mengurangi mood, belum cerita sudah kebun menikah. Jangan berpakaian compang-camping. Tidak juga harus baru, tapi yang penting sopan dan rapi. Ya, ini juga yang perlu diperhatikan. Ya, kemudian yang kedua, kalau kita mau bertamu, jangan langsung nyelonong masuk, ketuk dulu 3 kali. Ya, ucapkan salam 3 kali. Batasnya, ya, ucapkan ketuk-ketuk 3 kali. Kalau misalnya tidak ada jawaban sampai yang ketiga kalinya, ya, telepon. Misalnya ditelepon tidak diangkat, ya kembali, jangan langsung nyelonong masuk. Ya. Biasa tertungkau telat. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ya, apa yang terjadi di dalam. Ya. Kalau dia penjual-jual gampang. Ya, beli. Ya, tidak ada orang. 1 batang rokok. Saya beli coba nih. Beli. Saya si buku, mengatit tuh. Ya. Jadi itu kita karena ini di apa namanya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim meminta izin itu 3 kali. Mengetok-ngetok itu tandanya minta izin, ya. Ataukah biasakan bahasanya ya sepada, permisi, assalamualaikum, ya. Nah, kita kalau mengatakan masuk, kita langsung masuk. Jadi jangan masuk sebelum dipersilahkan, ya. Masuk. Nah, jadi ketuk-ketuk sampai 3 kali. Ya, itu bentuk minta izin. Ya, itu juga dijelaskan di dalam surah An-Nur ayat ke-28. Ada semua anunya tuh, ada semua Al-Qur'annya di HP-nya. Kita coba lihat sama-sama itu An-Nur ayat ke-28. Siapa yang cepat ya ada hadiahnya. Naik haji bagi yang mampu. Ada yang dapat, sudah ada yang dapat? Tangan ini harus selincah. Ya, silakan, bisa dibacakan. Iya. Iya. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Ya. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi ada tuh cerita ini entah benar atau tidak. Ya. Dia ketuk-ketuk tapi tidak ada. Jadi dia tanya anjingnya, di mana tuanmu? Apa yang dia kerja? Ya. Ya, ini cerita-cerita warkop saja. Ya, jadi kalau misalnya tuan rumah mengatakan, saya ada perwakilannya misalnya datang, kita langsung mengatakan, mohon maaf bapak lagi tidur tidak bisa diganggu. Jadi kita kembali. Ya. Nah, ya, kalau zaman-zaman sekarang itu kita lebih bagusnya kita janjian. Ya, janjian kita mau datang. Dulu saja saya tidak bisa membayangkan dulu waktunya tidak ada
HP itu bagaimana kita bisa janjian. Sekarang gampang sekali. Nah, tapi dengan adanya HP ini gampang kita janjian, gampang juga kita membatalkan. Jadi itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka mengatakan, saya tidak mau diganggu, tidak usah. Tidak usah kita masuk. Dan ketukan ketika kita mengetuk sampai 3 kali itu sebenarnya minta izin. Ya, jadi hendaknya minta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk. Ya. Jadi itu yang pertama tadi, berpakaian rapi, kemudian mengetuk pintu 3 kali, kemudian mengucapkan salam sebelum kita masuk. Kemudian yang keempat, ya, biasanya juga itu ada orang yang bertamu langsung begini mengintip masuk. Nah, itu dilarang, tak boleh. Ya. Kalau rumah besar yang banyak kamarnya itu memungkinkan karena kan ada di Audi. Tapi kalau BTN yang tipe 36 pas kamar keluar gitu Tommy, kita harus memberikan kesempatan tuan rumah untuk berbedah, apakah dia tiba-tiba tidak pakai jilbab ataukah tiba-tiba nasa tahu air dulu topo mengganggu gitu. Ya. Jadi kita ketuk-ketuk, jangan lagi mengintip ke dalamnya. Itu dilarang. Ya. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, ada seorang laki mengintip dari sebuah lubang pintu rumah Rasulullah SAW, dan pada waktu itu beliau sedang menyisir rambutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika aku tahu engkau mengintip, niscaya aku colok matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk minta izin itu adalah karena untuk menjaga pandangan mata. Ya. Ini Rasulullah, ini ada seorang sahabat yang pernah melakukan ini. Ya. Ada yang mengintip, sementara dia lihat, Rasulullah sementara pakai sisir. Kemudian Rasulullah keluar. Ya, bahasanya sih kira-kira seperti ini. Sini wis kada mengintip kono leku. Kandat tolok. Ya, itu saking dilarangnya kita. Ya, kita harus memberikan kesempatan juga jedanya. Nah, jedanya kalau orang ketuk-ketuk ya 3 kali, kemudian setelah 3 kali iringi dengan salam, assalamualaikum. Ya. Belum ada jawaban, ya lebih baik kita kembali. Ya. Kita kembali. Jangan dipaksakan mengintip di dalam. Asal sembarang nanti dilihat itu kalau di dalam mengintip orang. Iya. Nah, jadi kemudian kelima etika berikutnya, kalau orang yang belum dikenal yang kita datangi, itu pasti kita perkenalkan diri. Assalamualaikum, permisi Pak, saya Arman dari petugas PLN, kebetulan Bapak ini menunggak 3 bulan. Ya, perkenalkan namanya ataukah siapa saja. Ya, supaya tamu ini tahu ini dari ini jelasnya. Nah, tapi yang lebih bagusnya lagi kalau memang kita sebelumnya janjian. Sahabat-sahabat sekalian, hal-hal yang sepele seperti ini kita terkadang menganggap tidak penting gitu. Tidak penting gitu. Tapi justru inilah yang membuat penilaian orang, karena kan risih. Jadi kan itu teman tahu seperti apa namanya bilang orang karonjo-ronjo. Ya, tidak tahu etika. Ya. Orang tua dulu kita itu mengatakan, kiadat kona macam koma kiadat. Ya, istilahnya belajarlah tentang adat istiadat. Bagaimana bicara dengan orang tua, bagaimana tata caranya kalau kita lewat. Yang sampai sekarang itu pengajaran adat istiadat itu yang ketat itu memang biasanya di keluarga Karang, di keluarga kerajaan biasanya begitu. Saya pernah menemukan itu di Karang itu mereka melestarikan itu karena sesama mereka sendiri, adiknya ke kakaknya memanggil Karang, kakaknya memanggil adiknya menganggap dia juga Karang.
karena memang dididik seperti itu. Ya sama dengan misalnya di kerajaan Inggris, ya. Kerajaan itu mereka diajar tentang adat istiadat. Nah ini sekarang kita terkadang terlupa, ya, terlupa untuk mengajarkan itu kepada anak-anak kita, ya, kepada generasi-generasi kita bagaimana ada istiadat, bagaimana etika itu. Karena ini Masya Allah, ini luar biasa sekali ajaran agama Islam itu. Kalau kita pelajari, ya, tentang pelajaran etika ini, ya, sangat luar biasa, dan di dalamnya terkandung hikmah, terkandung manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Ya. Kemudian kalau kita sudah masuk, ya, kita sudah dipersilakan masuk, ya, kita dipersilakan duduk di kursi itu, kita duduk di situ. Nah, kemudian kita duduk dengan sopan. Aja nih teman-teman langsung diangkat aja, ya, diangkat kaki satu baru dikasih goyang-goyang. Ya bagus kalau harum di kakinya, tapi kalau biku-biku kakinya banyak. Kegorong juga baunya. Ya, orang tahu, gitu mah nambul aku ya. Seenaknya saja ya, duduk dengan sopan, dengan teratur, ya. Supaya tujuan kita, karena kalau misalnya kita duduk itu, tuan rumah juga merasa senang, oh ini orang hargai kan, dia juga akan menghargai kita. Kalau kita datang dulu di situ, nanti tuan rumah sudah merasa risih, tadinya dia mau kasih keluar pisang goreng, ya, tidak jadi, mungkin minyaknya mami dia kasih keluar, dengan pisangnya bilang ini kau goreng sendiri. Ya. Karena kita tidak mengerti adat, kita tidak mengerti etika. Ya, kemudian yang ketujuh, misalnya saudara meeting, kan biasanya memang itu ada memang perbedaan kita antara tata cara menjamu tamu antara suku Bugis Makassar dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa memang dia bertanya kita sedetail-detailnya, mau teh atau kopi, panas atau dingin. Dan kita tidak pernah ditanya orang, langsung dia burak kopi. Kemudian kita ini, misalnya saya tidak suka kopi, tapi mengalih-alih toh gitu ya, pakai nasi like itu. Karena sebentar itu tuan rumah biasa aja jengkip, biarin ngasih kopi, sembarang sini gelam. Yang penting kalau bertamu ke rumahnya orang, ya kalau ditanya teh atau kopi, ya bilang kopi. Jangan juga bilang teh atau kopi, saya jus mangga. Nah, bukan warkop itu. Ya, jadi misalnya anak kasih di situ. Nah, anak kasih kue di situ. Misalnya dikasih kita 5, aja tos dicapu gede kasih malu puki. Ya. Karena pernah ada dulu cerita-cerita begini, ya ini entah benar atau tidak. Ada seorang tamu itu datang lapar. Nah ini juga anaknya lapar, dia sudah bakar ikan itu 1 ekor ikan bolu. Ya, nah tapi anaknya ini lapar, jadi dari balik pintu mengintip. Kedai yang ringan, nang ini kau nak kerja, kamu patungana. Iya. Karena setengah lain, kampai anak setengah ulung lah. Isun anak kau simatan lah sudah bedaya, kau situ. Artinya memang etika sama dengan ketika misalnya dihidangkan makanan aja dicece. Masa dia mau wari-wari ya jalan kote. Ya kan tersinggung tuan rumah. Kedau ya. Sing nang nasi ngikong keng ato na baigo mani dareng. Ya sampang iya teh dituanang ya dia. Ya jangan harus sopan kalau kita makan lagi dengan pelan-pelan. Ya, kecuali memang kalau terkadang itu kan yang ditempati bertamu itu adalah orang yang kita anggap akrab sekali maki.
ya kan saya bunga-bungai manti. Tapi kalau misalnya itu apalagi kita yang jomblo, nah yang didatangi itu ada calon mertua, dijaga sekali itu karena biasa gitu mertua calon mertua itu tes ki. Apalagi kalau misalnya pengantin baru. Kalau pengantin baru itu orang tua dulu itu ada ceritanya, biasa itu tes calon menantu barunya. Ya, nah kasih 2 hidangan. Nak kasih ki ikan bolu dengan nak kasih ikan bete-bete. Nah dia di situ. Kalau misalnya dia kita ambil ikan bete-bete, dia bilang oh ini calon mertuaku ini mertua baru itu memang pejuang. Ya, dia siap mulai dari nol karena memang dia pernah kerja di Pertamina. Kemudian kalau kita ambil ikan bolu, nah bilang kenapa mana bahaya sedengar mertua baru Pak. Sanging andere magesing yang puji. Ya. Nah, bagaimana kalau memang kita alergi kalau mau dimakan ini bete-bete alergi? Jadi itu ya yang ketujuh tadi, apapun yang diberikan ke kita ya, itu kita nikmati dengan sebuah perasaan ya, perasaan cinta, karena memang ini dihidangkan dengan perasaan cinta. Jangan sampai dia menghidangkan teh itu tuan rumahnya itu adalah teh terakhir atau gula terakhir. Nah, kemudian yang ke-8, nah, jangan lama-lama bertamu. Iya kesini naik tadi jangero mengerti nih. Tapi kita juga yang didatangi mengerti tahu ki, oh ini saya yang datang ini kenapa dah lama yang mau pulang. Ya mungkin belum dikasih teh. Ya. Atau kalau bertamu di dalam, nah kita dengar di dalam ada yang jatuh, ada suara piring, suara permisi makin cepat itu sudah mengamuk di dalam itu gode keras itu. Daripada masuk ke yang punya rumah dibilang mas sanggar kapan sih senat temi dilarang dia sing mas sanggar. Nah, kemudian ya itu yang ke-9, bertamu itu harus memperhatikan waktu. Ya. Jangan ya kita harus perhatikan waktu bertamu. Ya. Kita waktu bertamu ya misalnya jangan subuh-subuh sekali. Ya. Kalau tidak ada yang mendesak sekali. Ya. Jam-jam 10 malam atau tangga bendi lama tamu ke orang bertamu itu yang memang ada mentong perlunya. Jam-jam tidur ya, jam-jam istirahat. Jadi perkirakan. Nah itulah bagusnya sekarang kita bisa janjian ya, kita bisa janjian. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi etika atau adab-adab kita ini dalam bertamu ini, ketika kita terapkan, maka orang lain itu akan menganggap kita ini sebagai manusia yang mengerti, manusia yang dia ingin dihargai. Kita memang mungkin ketika kita melakukan etika ini kita mengatakan kenapa mesti saya harus lakukan, kalau saya lakukan ini mungkin mengagung-agungkan mereka. Mungkin sekilas lalu, sepintas kita lihat itu mengagungkan, melebih-lebihkan orang lain. Tetapi pada hakikatnya itu menghargai diri kita sendiri. Kalau kita menghargai orang lain juga itu akan segan. Nah ini juga yang mulai pudar di kita, itu ada adat kita, ada kebiasaan kita untuk orang Bugis Makassar, orang Bugis itu namanya mangali, ditaruh mangali aleta. Sebelum kalau bahasa Indonesianya itu empati, ya, kita mengerti keadaan. Ya, oh kalau saya yang seperti ini, berarti saya yang tidak boleh begini. Ya, jangan sampai ditegur pakai. Nah, dengan beretika gini, dengan kita beretika,
Dengan berakhlak ini orang-orang akan menyukai kita. Yakinlah kalau kita terapkan seperti ini, kita beretika, bagaimana kita bertamu. Ya. Sebelum ini kan kita sudah berbicara bagaimana etikanya makan minum, kemudian bagaimana etikanya ketika kita menuntut ilmu, bagaimana etikanya terhadap guru, bagaimana etikanya ketika kita masuk dan keluar WC, dan saya dan banyak lagi yang sudah kita pelajari. Nah, sebagai kesimpulan, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah tujuan utama sebenarnya juga diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak, ya, memperbaiki akhlak. Zaman-zaman sekarang kita ini yang sudah belajar, yang sudah paham, hendaklah kita mengajak adik-adik kita, memahamkan mereka bagaimana pentingnya belajar etika, bagaimana pentingnya mengajar belajar tentang etika, attitude itu sebuah etika yang baik akan menjadi sebuah kebiasaan, dan itu menjadi value ataukah nilai tersendiri bagi kita. Oh iya, naik anak magesing makiade, ya, mengerti adab, mengerti etika, ya. Kan udah bagus itu perasaan kalau kita duduk kemudian ada ton dilewat-lewat, ya. Nah ini semua yang harus kita bagaimana harus kita terus menerus pelajari. Semakin kita belajar agama Islam, semakin banyak ilmu yang kita tidak pahami. Semakin kita belajar tentang Islam, semakin bodoh rasanya kita. Ya. Ini saya sampaikan pesannya Ustadz Hadi Hidayat begini. Ustadz Hadi Hidayat pernah berkata, dulu itu orang ketika belajar Islam, paham dengan Islam, itu menjadi lembut hatinya. Tapi sekarang ada yang orang yang belajar Islam, semakin banyak belajar Islam, semakin pekarusuh-rusuh, semakin kasar perkataannya, semakin merasa dia yang paling benar. Ya, sebentar ini salah, sebentar ini salah, sebentar dia mudah untuk menjustis, untuk surga, neraka, mudah sekali memvonis. Nah, kita ini sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah komunitas hijrah, ya. Saya pribadi ini adalah orang-orang yang fakir ilmu, yang hanya kebetulan diberikan kesempatan untuk berbagi, ya. Bisa saja kita punya kelebihan. Nah, orang bagus mengatakan silalu tak sirapi. Mari kita saling mengingatkannya. Doakan saya beserta keluarga, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita bisa istiqamah, memegang teguh dua kalimat syahadat, ya, dan bersaudara sampai surga, ya. Seperti itu prinsip kita, ya, right to jannah, berkendara. Jadikan motor kita itu sebagai alat kita untuk menjadi saksi, menjadi teman kita untuk masuk surga, menjadi wasilah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan yang pernah kita lakukan di BMB ini, sekecil apapun itu insya Allah akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal yang saleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala yang mengalir ke orang tua kita, menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita, menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa yang lalu. Jangan nakal lagi, ya. Ada istilah jangan nakal lagi, ya. Karena hidayah ini mahal, ya. Hidayah ini harus kita jaga, ya. Bukan hidayah, ya. Hidayah ini memang kita harus jaga. Sahabat-sahabat sekalian, saling mengingatkan kita, saling bertegur sapa. Yang saya suka di BMB ini adalah ketika kita sudah kelihatan ada logo BMB, kita bisa, oh ini teman ini, ya, walaupun tidak kenal akrab, kita bisa saling sapa. Itu indah sekali itu hidup kalau ketemu kita saling menyapa,
ya, saling mengucapkan salam, saling bertanya kabar, itu indah sekali ya. Kalau ketemu nanti kita saling sapa, tapi kalau ketemu nanti tidak saling sapa, saling cuek, apalagi saling membuang muka, itu terasa bagaimana ya? Ya apalagi kalau orang yang patah hati nih, ketemu nanti tidak disapa, ya. Saling mengajak terus menerus teman-teman yang tidak sempat hadir di pengajian, ya. Kita sapa. Kenapa bis tidak pernah hadir, yang tidak pernah hadir lagi, kenapa, apa alasannya tidak bisa hadir, ya kita kunjungi, kita silaturahim, ya siapa tahu dia punya masalah yang bisa kita bantu, itu kita datangi, ya. Kita datangi, kita sapa mereka, ya. Selama kita menggunakan hati untuk menyapa mereka, insya Allah mereka juga akan terima kita dengan menggunakan hati. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang lebih itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datanya dari pribadi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.